Assalamualaikum, ketemu lagi bersama kita di channel Yang pertama ada Lisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sini aja pada dekat tuh. Nah, sini aja pada di bawah sini. Di bawah sini, di bawah sini. Sini, jangan terlalu dekat. Happy New Year 2023. Semoga tahun ini lebih baik. Amin ya Allah. Selamat tahun baru. Semoga 2023 lebih baik lagi. amin. Del. Happy New Year. Keren. Lapar, geng. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Nah, di video tadi udah kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita udah pindah lagi ke tahun 2023 ya teman-teman. Oke, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku. Ini tuh pas malam tahun baru ya teman-teman. Nah, jadi Bapak Del tuh dia biasanya kan setiap tahun baru itu dia selalu tutup bukunya itu malam pulangnya, closingan gitu. Jadi setiap dia pulang tuh biasanya jam setengah 12. Nah, dan itu aku nggak pernah kayak bakar-bakar gitu ya teman-teman, karena kan dia tuh pulangnya selalu malam gitu. Nah, dan tadinya kita malas untuk jalan ya kan. Aku tadinya tuh udah mau tidur, cuman bocil aku itu dia pengen banget katanya liatin kembang api gitu. Dan aku tanya tuh emangnya nggak takut kalau lihat kembang api? Dan dia tuh bener-bener berani gitu loh ngeliat kembang api. Pas ngeliat kembang api ternyata beneran dia tuh emang berani ngelihatnya. Kan kadang ada juga tuh ya anak kecil kalau dengar petasan aja tuh takut gitu ya kan. Nah, kalau mereka itu bener-bener excited banget dan dia tuh happy banget dibawain jalan lihat kembang api. Ini tahun pertama kita lihat kembang api lagi setelah corona ya teman-teman. Kalau tahun kemarin itu aku lihat kembang api waktu di goa itu cuma lewat atap rumah. Nah, kali ini udah bisa menyaksikan sama anak-anak aku dan pak suami. Alhamdulillah. Nah, kalau teman-teman kemarin tahun baru pada kemana nih teman-teman? Di rumah aja atau kemana gitu ya? Nah, tapi aku tuh nggak jalan kemana-mana ya teman-teman. Nah, dan kita tuh nggak bakar-bakar sama sekali ya. Aku pokoknya tuh lagi mager banget ya, mau siap-siap karena suami juga kan pulang malam ya, kapan bakarnya gitu ya kan. Nah, jadi ini pas besoknya baru kita ceritanya itu mau nge-grill aja ya teman-teman. Jadi tadi aku cuman beli daging slice dan teman-temannya gitu. Nah, ini aku juga mampir di Indomart, aku mau beli untuk apa? Kompor gasnya, kompor portable aku kebetulan habis ya. Jadi sekalian mampir bentar untuk beli gasnya. Nah, ini tuh lewatnya kalau mau ke rumah aku ya teman-teman, ke rumah kontrakan aku yang sekarang ya. Nah, dan ini tuh kita ngelewatin
kos-kosan yang aku kemarin ya di sini. Jadi dekat banget, ini tuh jaraknya sama kantornya suami. Nah ini dia kos-kosan aku teman-teman, yang ada pagar oranye sebelah kanan tadi. Kalau ke kosan itu cuma 3 menit ya, pokoknya jaraknya itu dia deket banget. Nah kalau ke rumah itu nggak sampai 5 menit juga sih, cuman kalau agak lambat gitu 5 menit udah sampai ya kalau dari kantornya Pak suami. Nah dan ini kita udah sampai. Kita tadi itu lihat kembang apinya dekat kantor suami ya teman-teman. Dan setelah kita pindah-pindah tempat, akhirnya pas banget, pas di situ gitu ya ramenya kembang apinya. Itu yang rame banget itu yang di modern itu ya teman-teman, kan di situ tuh banyak orang Cina gitu ya. Kan ini tuh tahun barunya mereka kan juga ya, sambil Natalan kemarin kali ya. Jadi mereka itu rayaannya benar-benar meriah banget. Nah kalau aku sih suka videoinnya ya teman-teman. Apalagi kalau dapat kembang api yang pas besar gitu itu seru banget ya waktu videoinnya. Ada motor-motor juga lagi konvoy gitu. Nah oke, ini kita tadi udah sampai di rumah, langsung aja ini aku mau ngebongkarin. Tadi ini aku beli gak terlalu banyak ya teman-teman. Ini tadi aku cuman habis 300 ribuan ya. Tadi aku beli daging slice-nya 1, terus ininya campur sama bumbu-bumbunya tadi aku beli 2. Aku beli untuk bikin tom yum sama untuk suki. Karena kalau tom yum kan dia agak pedas gitu ya, terus masam-masam gitu. Nah jadi aku beliin juga untuk bocil aku ya teman-teman. Ini mohon maaf kalau misalnya ngomongnya kayak gimana gitu, karena hidung aku ini rada-rada kayak tersumbat gitu. Nah dan ini udah siap semua. Tadi itu aku tusuk-tusuk ya sebagian, kebetulan masih ada tusukan sate, jadi aku tusuk aja sebagian, mau aku panggang di sini ya, mau aku bakar teman-teman. Nah dan sebagiannya lagi mau aku masak di tom yum sama di kuah sukinya. Nah ini aku ganti dulu untuk gasnya karena udah habis banget. Nah buat teman-teman nanti yang mau samaan sama barang-barang yang ada di video, kalian bisa langsung aja cek linknya di description box aku ya. Atau kalau misalnya ada, kalau kalian nggak ketemu gitu nyari linknya, kalian komen aja di kolom komentar, nanti aku kasih untuk link pembeliannya ya teman-teman. Nah ini aku paling suka banget kalau pakai hotpot ini karena dia itu besar ya, jadi muat banyak. Pokoknya kalau kita mau pakai itu puas ya teman-teman. Nah ini tadi bumbunya Bapak Hadial yang bikin. Pokoknya kalau mau grill gini, urusan bikin bumbu grill dagingnya itu aku suruh Bapak Adil biasanya, karena aku bagian ininya kan, jadi kita bagi tugas lah ya biar cepat. Nah itu tadi bumbunya itu kita pakai bumbu bolognese ya, terus dikasih kasih saus tiram dikit, terus itu kasih lada, garam, royco gitu. Pokoknya teman-teman dicampur-campur gitu, jadinya itu enak banget. Terus dicampur juga tadi sama bawang putih cincang, jadi dia itu benar-benar harum banget ya teman-teman. Mau untuk grill apa kayak bakso-baksoan, sate-satean kayak gitu juga enak ya bumbunya. Nah oke, dan tadi kita udah selesai. Lanjut, ini aku mau ngerefillin perbumbuan ya, sekalian bersih-bersihin dan menata ulang lagi untuk tempat-tempat stok bumbu-bumbu aku ya teman-teman. Karena ini tuh udah lama banget aku nggak refillin, udah belanja dari kemarin sebelum bulan 12 habis gitu aku udah belanja ya, belanja bulanan, tapi belum sempet aku refillin. Biar kalau masak juga kan enak ya teman-teman kalau udah dimasuk-masukin semua. Nah ini tuh aku gula paling awet banget ya. Gula itu aku mungkin bisa habis 2 bulan atau 3 bulan ya baru habis teman-teman, sekilo itu. Karena bener-bener aku cuman pakai masak aja. Paling itu kalau mau bikin teh gitu ya baru deh ya gula itu gerak, gula putih ya teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya pas aku bikin kue baru tuh ya gula itu lebih cepat gitu habisnya, karena aku kan bikinin kue gitu. Tapi kalau lagi nggak bikin kue ya udah itu kadang-kadang 2 bulan itu bisa masih banyak banget stok gula aku teman-teman. Karena kita tuh nggak terlalu peminum yang manis-manis gitu loh, yang kayak ngeteh gitu tiap pagi gitu jarang sih. Bikin teh itu teh hangat gitu kalau lagi pengen baru deh kita bikin. Kalau enggak ya enggak teman-teman. Kan ada juga tuh kadang-kadang ya, kalau kayak nenek aku dulu tuh dia tiap pagi tuh pokoknya harus minum air teh gitu. Nah kalau aku tuh enggak yang kayak gitu teman-teman. Oke, dan ini yang khusus yang udah dibukain, yang saset-sasetan ini. Nah ini biasanya aku taruhnya tuh di sini ya, yang udah dibuka-bukain. Sekalian nanti ini yang rempah-rempah
asli itu yang kayak kapulaga, kayu manis mau aku masukin juga di botol yang kemarin ya. Nah ini tuh bumbu-bumbu aku sebagian masih ada yang pas dari gua kemarin nggak dikeluarin gitu, dan dia tuh masih bagus gitu loh, jadi ya udah aku satuin aja di situ. Nah enaknya kalau bumbu basah kayak gini kan dia itu awet ya teman-teman, tuh nggak yang kayak apa sih rusak gitu loh, rasanya juga dia masih bagus ya kan. Nah itu tadi aku masukin kayu manis, terus ini kapulaga juga aku masukin. Ini enak banget ya kapulaga ini, kalau kita bikin soto kuahnya itu wangi banget kalau ada kapulaganya. Ini bunga lawang juga kemarin masih ada yang sisa dari gua sana, jadi pas barang-barang kemarin itu dikirim ke sini sebagian itu masih ada yang ada bumbunya gitu loh teman-teman. Tapi yang kalau kayak bumbu-bumbu yang Royco itu yang banyak gitu-gitu udah aku ini ya, udah aku buang-buangin. Ada juga yang udah kasih-kasih ke orang gitu waktu pindah kemarin, kayak tepung-tepung gitu. Nah dan ini tuh yang sering tanyain tempat minyaknya, ini tempat minyak yang kayak aku ini persis itu udah nggak ada ya teman-teman. Yang 1 liternya adanya itu tinggal yang kecil gitu, bukan kecil sih, maksudnya tuh yang ukuran 660 mili. Kalau yang aku pakai itu kan yang 1000 mili ya, yang 1 liternya. Nah dia tinggal ada yang agak pendek gitu botolnya. Nah yang kayak gini ya yang ada. Nanti kalau teman-teman mau bisa langsung aja cek linknya di description box ya teman-teman. Nah ini si racik ikan juga, iya racik ikan ini aku juga masukin di sini ya. Tapi aku masukin 3 bungkus aja. Ini tuh enak banget kalau misalnya kayak tiba-tiba mau bikin apa gitu. Karena kan kalau racik ini tuh udah ada bawang-bawangnya, ada bawang putih, rempah-rempah kayak ketumbar dan lain-lain, itu udah di satu gitu ya di situ. Jadi kalau mau cepat kadang-kadang aku pakai itu aja teman-teman, udah deh langsung digoreng gitu ya kan. Atau kalau aku lagi malas ngulek bumbu nih, biasanya aku suka pakai itu juga, kayak misalnya mau bikin bakwan gitu ya. Bakwan itu pakai racik ikan, enak banget teman-teman, cobain deh kalau kalian belum pernah bikin. Jadi nggak usah diulekin kayak bumbu bawang putih gitu lagi, dia juga udah enak teman-teman tepungnya, tinggal dikasih racik aja. Nah tadi si tepung-tepungan juga udah aku rapiin ya, sebagian di rak-rak ini. Ini rak murah meriah nih ya, cuma 100.000 aja raknya. Dan ini juga muatnya itu banyak. Kemarin aku ada untuk pesan rak gitu sih ya, tapi belum sampai gitu, lama banget nyampenya. Nah kalau gula itu aku kalau masak sih kadang pakai gula, kadang enggak ya teman-teman. Kalau gula itu aku habisnya itu lama banget. Nah kalau misalnya kalian tim masak pakai gula atau enggak nih ya teman-teman, kalau aku tuh lidahnya lidah Jawa, jadi kadang-kadang masakan itu pasti ada gulanya. Tapi yang enggak semua masakan juga ya harus pakai gula. Ada yang memang jenis-jenisnya harus pakai gula, ada yang memang enggak pakai gula ya teman-teman. Kalau orang Jawa itu biasanya masaknya pakainya itu ada manis-manisnya sedikit ya, sama bugis. Tapi kalau bugis aku ya teman-teman, kalau mama aku masaknya kayak gitu, pasti dikasih gula sedikit. Kalau misalnya kayak bikin ayam kare atau mungkin kayak bumbu-bumbu apa sih namanya itu, bumbu merah, itu pasti pakai gula ya teman-teman. Kalau kita kadang kan ada juga tuh ya orang yang masaknya nggak pakai gula gitu. Siapa ya, aku pernah dengar gitu. Nah ketika dia masak makanannya itu padahal masakannya tuh sama gitu ya, misalnya yang satu dia bikin ayam apa gitu, dia juga bikin ayamnya tuh sama, masakannya sama. Nah ketika dia rasain masakan yang ada gulanya sedikit, dia tuh nanya gitu, kalau lebih enak dikasih apa ya, terus tuh dikasih tahu dikasih gula sedikit. Oh jadi udah, nah, besok-besoknya tuh dia setiap masak dikasih gula terus gitu. Oke, dan ini tadi kita udah selesai ya, refill susun semua di dapur. Alhamdulillah udah kelar. Kalau masak sendiri tuh kan ya teman-teman rasanya tuh lebih enak ya. Jadi kalau bumbunya tuh lengkap, semangat aja gitu ya kan di dapur. Biar nggak nelpon pas suami juga ya kan, kalau ada yang kurang suruh belikan ini dan itu. Oke, dan ini aku lanjut, tadi udah selesai ngepel. Lanjut gelar ini karpetnya karena bocil mau nonton TV. Oke deh teman-teman, segini dulu ya video dari aku. Semoga tahun ini kita bisa
lebih baik lagi pokoknya ya kan. Semua yang kita inginkan bisa tercapai di tahun ini, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat kalian yang udah tonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.